Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Setelah bikin heboh acara gelaran Pekan Raya Jakarta 2022 di Jakarta dengan merilis salah satu varian barunya yaitu TVS Entok 125 Race XP, TVS Indonesia akhirnya berkesempatan untuk mengirimkan satu contoh produknya, ya boleh dibilang seperti itu, kepada TMC Blog untuk direview lebih lanjut nih teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman sekalian yang mungkin masih kepo ya dengan kehadiran motor skutik yang boleh dibilang memiliki performa lebih tinggi dari versi standarnya, teman-teman sekalian harus lihat video ini karena saya akan mencoba untuk mereview dalam satu video ini cukup lumayan dalam dan lumayan lebih mendetail ya apa yang dihadirkan di TVS Entok 125 Race XP ini. Nggak usah banyak bicara, kita langsung aja mereview dengan lebih mendalam dari varian motor yang dibanderol dengan harga pada saat sesi promosi itu bahkan kurang dari 20 juta, tepatnya 19,9 juta rupiah atau dengan harga normal 21 juta rupiah. Langsung aja yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya, lebih dekat dengan TVS Entok 125 Race XP yang dibanderol oleh TVS Indonesia dengan harga 21 juta rupiah on the road Jakarta atau dengan harga promosi 19,9 juta rupiah di sesi Pekan Raya Jakarta kemarin. Nah, kalau kita bisa lihat itu memang secara umum platform desain standar dari Entok 125 Race XP ini tidak jauh berbeda dengan TVS Entok 125 yang dulu ya, yang versi awal yang pernah juga hadir di Indonesia teman-teman sekalian. Yes, sama persis ya, cuman secara umum Entok 125 Race XP ini memiliki banyak banget update yang boleh dibilang sangat berbeda dan sangat bisa bikin motor ini lebih baik daripada versi-versi Entok 125 sebelumnya gitu loh teman-teman sekalian. Yang pertama kita bisa lihat adalah versi headlampnya. Headlampnya ini benar-benar menarik ya. Kita juga bisa lihat di video sebelumnya. Ini tuh udah LED teman-teman sekalian. Dengan klasternya lumayan banyak ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita akan lihat nanti lampu jauhnya, lampu dekatnya kayak apa aja. Nah teman-teman sekalian, jadi saat pertama kali dinyalakan ini tuh tidak nyala lampunya, tidak nyala lampu dekat maupun lampu dekatnya, cuman lampu dekat maupun lampu jauhnya, cuman dia akan menghadirkan DRL yang bentuknya kayak gini nih, T, huruf T. Di atas dari ini tuh ada tulisan LED teh gitu loh teman-teman sekalian. Nah cuman teman-teman sekalian bisa dilihat, jadi kalau motornya dinyalain baru lampu-lampu LED-nya ini nyala, dan secara umum lampu dekatnya itu berada di klaster yang atas teman-teman sekalian, sementara lampu jauhnya itu ada di bawah gitu ya. Nah kita akan coba nyalain ya lampu jauhnya gitu. Ini lampu jauhnya, pada saat lampu jauhnya dinyalakan lampu dekatnya juga tetap nyala, jadi dua-duanya nyala. Jadi keempat klaster dari lampu ini tetap menyala dan juga DRL nya juga tetap menyala gitu loh teman-teman sekalian ya. Karena sudah menyala, saya mau teman-teman sekalian dengerin suara yang dihasilkan oleh motor ini. Ini adalah suara pada saat idle-nya teman-teman sekalian ya. Boleh dibilang ngebas banget sih ya. Ini mungkin salah satu skutik ya dengan knalpot standar yang suaranya paling ngebas ya di segmen 125 cc, boleh dibilang seperti itu. Ini ya kalau di revving, ini saya coba revving. Wih, asli. Apa namanya, padat banget, bulat banget gitu loh suaranya gitu loh teman-teman sekalian. Mungkin karena memang desainnya di dalamnya juga cukup bikin suaranya tuh jadi kayak ngebas kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang suaranya aja maco banget. Nah setelah kita lihat dan denger seperti apa suaranya, kita akan kembali mereview detail dari bodyworknya. Di bagian atas masih tetap teman-teman sekalian ya, jadi hanya ada lampu sen gitu ya. Lampu sennya juga teman-teman sekalian bisa lihat nih ya, masih menggunakan bulb atau bohlam. Lalu ada kayak bendera, ini bendera India nih kayak gini, bukan bendera Italia ya, bendera India. Terus ada tulisan Smart Connect. Smart Connect ini memang secara umum bukan hanya tempelan, tapi karena memang motor ini sudah bisa diinterkoneksi dengan ponsel ya. Hadir lampu
kaca spionnya kayak begini ya, desain dari depan kaca spionnya seperti ini. Dan kalau kita lihat ke bawah gitu ya, desainnya tuh memang secara umum mirip seperti Ntorq yang sebelumnya, cuman Ntorq yang sebelumnya tuh kan, apalagi yang versi pertama itu masih menggunakan lampu yang masih bohlam gitu ya. Dan kita bisa lihat lagi kalau kita turun ke bawah ya, dia tuh menggunakan bannya, boleh dibilang ini lebih mantap ya bila dibandingkan dengan kebanyakan skutik-skutik India. Di ini udah menggunakan ban ring 12, jadi mirip-mirip ukurannya seperti kayak yang dipakai misalkan di Honda Scoopy atau di Fazio juga ya, 12 ya kalau nggak salah seperti itu. Terus habis itu di Honda yang lain ya, Genio juga menggunakan 12. Ini ukurannya nih ya, 180/12 dengan rem cakram, satu piston kaliper dengan kaliper yang cukup gede. Gitulah teman-teman sekalian. Dan pengeremannya di sini sudah yang menggunakan boleh dibilang combine brake system ya, mereka namanya nggak tahu apa. Jadi antara rem depan dan rem belakang itu ada interkoneksinya gitu, walaupun tidak 100%. Jadi kalau kita ngerem rem depan 100%, rem belakangnya ada ketambahan berapa persen. Dan begitu juga ketika kita ngerem depan ada tambahan rem belakang, ada tambahan rem depan berapa persen. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian untuk bagian depannya. Setelah itu kita bisa lihat lagi di bagian belakang gitu loh teman-teman sekalian. Nah, di bagian belakang dari stang inilah cukup menarik sih saya lihat ya. Seperti juga teman-teman sekalian bisa lihat di video sebelumnya ya, pada saat dinyalakan itu tuh bener-bener ini penuh dengan informasi loh gitu teman-teman sekalian ya. Nah, dia tuh udah LCD ya, dengan positif backlight gitu. Jadi tulisannya tuh hitam gitu ya, dengan background itu monokrom lah pada dasarnya seperti itu. Tapi ini tuh banyak banget teman-teman sekalian informasi yang diberikan, kayak misalkan ini ya mengenai apa nih ya, cool hot. Ini sepertinya ini untuk menunjukkan temperatur gitu ya. Terus habis itu mode, karena motor ini tuh memiliki dua mode, yaitu race mode dan juga street mode gitu loh teman-teman sekalian. Di tengah itu ada kayak speedometer, lalu di atas itu ada kayak ini berapa lama kita udah riding, mulai dari nol, mulai dari diem gitu, time lapse nya lah gitulah. Jadi timing untuk pada saat kita riding gitu loh teman-teman sekalian. Terus ada yang namanya jam, lalu ini ada ini lap. Wah, ini lapnya saya juga belum mencobain ini ya, lapnya maksudnya apa. Terus ada seperti biasa fuel bar indikator gitu ya. Nah, untuk bisa mengubah mode gitu ya, di sini ada race mode, ada ride start last lap. Kita bisa lihat juga di sini ada best start. Ini ada street mode teman-teman sekalian. Nah, antara street mode dengan race mode itu kayak ada perbedaan dari limiter dari RPM, dimana kalau street mode ini bisa kita melaju sampai maksimum speed itu sampai 80 km per jam, sementara untuk yang race mode itu bisa sampai 96 atau 98 gitu ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah, di sini pun ada 0,60. Ini maksudnya adalah ini untuk mengukur akselerasi ya, akselerasi 0 sampai 60 berapa kayak gitulah. Nah, jadi seperti itu. Ini ada odometer di atas ya. Ini apalagi nih kalau kita lihat di sini modenya. Nah, ini race mode ya. Race mode tuh atasnya tuh ada lap timer, terus tetap ada kayak akselerasi juga ada. Nah, ini ada statistik pengendaraan di lap terakhir. Jadi pada saat di lap terakhir itu top speednya berapa yang tertera gitu ya. Terus habis ini average speednya berapa. Terus ini ada kayak akselerasinya 0 sampai 60, 15. Nah, motor ini itu dengan race mode itu bisa sampai 8 detikan pada saat akselerasi 0 sampai 60 km per jam gitu ya teman-teman sekalian. Ini rider statistik dari pengendaraan di lap yang terakhir yang dilakukan. Sementara kalau ini itu di best lapnya, jadi kita tuh bisa nginin best lap. Jadi top speed ini tertera bisa sampai 102 ini sepertinya on speedo, namun data di datanya TVS itu on, biasanya GPS gitu ya, itu bisa sampai 98 gitu loh teman-teman sekalian. Ini siapa nih nyobainnya sampai 102? Saya sendiri aja selama beberapa hari ini belum nyampe sih ya 100, karena masih di jalan umum gitu loh teman-teman sekalian. Nih pokoknya lengkap banget gitu ya. Ini bisa di coba saya pencet lama. Wah, ini 0 kembali. Bisa di
restart, ternyata memang benar bisa di reset gitu ya. Ini juga nih bisa di reset nggak ya? Ini mode street mode ya. Nah, pengubahan race mode ke settingan-settingan lain gitu ya, termasuk ke street mode dan segala macam, itu tuh bisa dilakukan hanya pada saat berhenti atau kalaupun jalan itu speednya di bawah 5 km per jam teman-teman sekalian. Nah, jadi kayak gini nih ya. Ini street mode gitu ya. Ini A dan B gitu ya, trip A dan B nya bisa berubah. Di sini kita nolin, kita reset, nah nol lagi trip B nya, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Cuman saya masih belum nemuin ya ada konsumsi bahan bakar di sini ya. Belum ada tulisan konsumsi bahan bakar ya. Nah, seperti yang ada di beberapa motor-motor zaman sekarang. Namun pada dasarnya ini tuh lengkap banget. Terus ini ada indikator eco dan power. Kalau misalkan lagi hijau warnanya di sini kedip, itu lagi berjalan dalam mode yang eco riding, sementara power tuh power riding, artinya full throttle gitu ya. Sini ada banyak banget indikator-indikator. Pokoknya lengkap banget nih. Cuman dalam satu kotak begini doang ya lengkap banget. Lengkap banget. Cuma mungkin ke depan mungkin nambahin tentang konsumsi bahan bakar itu kan jauh lebih mantep ya. Sementara kita bisa lihat dari stang itu ada engine kill. Ini jarang banget nih ada Matic pakai engine kill switch. Terus habis itu kita bisa lihat sini ada hazard. Ini untuk starter gitu ya. Terus di sini ada lampu jauh, lampu dekat ya. Terus habis itu ada ini teman-teman sekalian. Ada kayak lampu dim. Ya, lampu dim. Dan ini ada lampu sen kanan dan kiri, dan ini horn. Cukup lengkap walaupun memang bentuknya masih ya masih sama seperti dulu gitu ya. Sementara untuk kuncinya nih teman-teman sekalian ya, belum ada apa namanya kayak secure key shutternya. Masih kayak gini, kuncinya seperti ini dikasih 2. Masih standar lah. Termasuk juga untuk mengunci stang. Cuman dia untuk pembuka bagasi belum terintegrasi teman-teman sekalian ya. Pembuka bagasinya belum terintegrasi, dan kalau kita mau buka bagasi ya mau nggak mau harus begini di belakang kayak gitu. Bagasinya sendiri cukup luas. Nah, ini lagi ada isinya nih, woi mantap banget nih. Cuman kalau misalkan kita buka nih ya, kita bisa lihat betapa luasnya gitu ya. Luas banget, asli luas banget teman-teman sekalian, luas banget nih asli. Ini satu helm muat banget kalau ini ya muat banget ya. Dan yang juga cukup istimewa adalah dia itu dikasih kayak lampu penerang di sini. Teman-teman bisa lihat di sini kalau malam-malam jadi nggak gitu gelap ya, karena ada lampu penerang. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini ada kayak charger ya, USB ya, tipenya tipe USB doang, USB biasa, USB standar gitu ya. Terus ini ada OBD ya, OBD ini buat setup nih biasanya nih ya, yang berhubungan dengan ECU nih ya. Waduh, ini bukanya gimana? Saya masih belum menemukan caranya. Oh, ternyata ininya teman-teman sekalian, yang di bagian bawahnya dipencet terus dicopot. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Biasanya sih konektor di OBD ini selalu standar, dan kita bisa melakukan setup di sini juga. Gitu, mantap. Gitu ya. Ini ada nomor apa namanya? Rangka gitu ya. Dan kita bisa tahu bahwa di sini tuh ada kayak apa namanya nih untuk fuel cap filler ya. Fuel cap fillernya bukanya kayak gimana? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita tadi buka jok itu beloknya ke kanan, nah ya ke kanan. Sementara kalau untuk buka fuel cap filler atau tutup bahan bakar itu ke kiri puterinnya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian, diisi deh tinggal di sini kayak gitu. Lihat, kalau dilihat dari sini sih tangkinya kayak dari plastik gitu ya. Plastik, cuman ya pasti tahan terhadap bensin. Ini bukan plastik sembarangan. Dan nutupnya gitu doang, simpel sih. Jadi kita nggak perlu harus buka-buka jok pada saat ngisi bensin kayak gitu. Balik lagi ya, kita bisa lihat di sini ada kayak cantolan yang bisa ditutup, terbuat dari plastik ya. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Decknya rata dan cukup luas kan kalau menurut saya ya. Jarak antara dua ginian tuh cukup luas di sininya. Jarak antara dua pilar lagi apa ya, dek depan dan dek di bawah jok itu cukup luas gitu ya. Kita bisa lihat lagi joknya ini modelnya tandem seat ya, tidak ada perbedaan antara depan dan belakang, cuman ada perbedaan ketinggian aja, dimana kalau kita duduk buat yang rider ini akan kalau terus ke belakang tuh ada kayak ke stop kayak gitu. Cuman memang
secara umum tidak diberikan pembeda antara depan dan belakang menggunakan jahitan. Sementara jahitannya itu hadir di samping teman-teman sekalian dengan jahitan yang boleh dibilang terekspos warna merah. Ini keren banget. Keempukannya gimana? Empuk banget asli. TVS Ntorq ini joknya nih empuk banget, asli empuk banget ini. Kalau dibandingin sama misalkan ADV 160 ini empuk, jauh lebih empuk, boleh dibilang seperti itu ya. Lebar dan juga di bagian depannya cukup mengerucut, jadi kita tuh nggak perlu harus terlalu terlalu tekor ya, terlalu tekor. Kita bisa lihat lagi di sini, ini mesinnya nih, mesin dan juga sistem transmisi CVT. Mesinnya 3 valve gitu ya teman-teman sekalian, CVT sama seperti biasa, dengan suspensi belakang itu single atau monoshock. Di sebelah kiri sama seperti motor-motor Matic standar. Lalu ada side stand dan center stand, di mana side standnya ada kayak switch sehingga dia bisa mematikan mesin ketika side standnya diaktifkan kayak gitu. Jadi di bawahnya ini ada switchnya teman-teman sekalian. Dan ini nih ground clearance-nya kayak gini. Teman-teman bisa lihat di situ ada nomor mesin. Itu kalau kita balik ke bagian sebelah kiri. Nah, nih teman-teman sekalian ya. Mesinnya biasa kalau kayak gini mesinnya masih air force cooled, dimana ada kayak fan yang tugasnya ini untuk menyedot udara untuk dihembuskan ke mesin sebagai model pendinginan. Nah, mengenai mesinnya teman-teman sekalian, jadi memang ini mesinnya masih 1 silinder ya, 4 tak 3 valve atau 3 klep. SOHC masih ya, kalau kita lihat di sana masih SOHC berpendingin udara 124,79 cc. CVTi ref, wah powernya itu tembus 110,2 horsepower di RPM 7500 dan torsi maksimum itu di 10,5 Nm di 5500, cukup rendah ya. TVS mengembangkan sistem pasokan bahan bakarnya nih ya. Sistem pasokan bahan bakarnya itu namanya RTFI, Redstone Fuel Injection, dan ATFI, Eco Thrust Fuel Injection. Wah, jadi ada 2 nih platform injeksinya nih, mantep gitu teman-teman sekalian. Ya, untuk rider pemboncengnya itu footpacknya bisa dilipat kayak begini menggunakan model babet dari aluminium. Nah, ini nih teman-teman sekalian yang tadi kita udah dengerin suaranya. Knalpotnya boleh dibilang ini gede banget ya, gede banget sih kalau menurut saya sih. Untuk ukuran Matic ini termasuk yang salah satu yang paling gede gitu. Ban belakang ini ukurannya 110/80/12, cukup oke dengan model desain dari velg yang menurut saya sih cukup gahar ya, dengan warna merah, terus spoke-nya banyak gitu loh. Nah, dia itu walaupun dia menggunakan spakbor yang cukup panjang ke belakang dengan mata kucing di sini, tapi dia tetap dikasih kayak spakbor kolong yang juga lumayan panjang ke belakang. Ini jadi bener-bener bikin bagian dari engine bay-nya cukup bersih sih kalau menurut saya kayak gitu. Nah, ini yang juga cukup menarik adalah desain bagian belakangnya teman-teman sekalian. Nih terinspirasi banget katanya dari desain dari pesawat terbang. Truss di belakang kayak di bagian bagian belakang dari pesawat terbang. Karena memang kalau mimiknya sih memang kayak keren banget dengan hadir kayak lampu sen terpisah gitu loh. Ini benar-benar bisa dicopot teman-teman sekalian, kayak lampu sen motor laki ya. Habis itu lampu penerang plat nomor gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Secara umum memang desain dari TVS Ntorq 125 RSSP ini benar-benar kalau menurut saya sih padat dan gemuk ya gitu ya. Padat dan gemuk, tapi cukup proporsional. Jadi kalau misalkan ini pakai ban 10 atau ban 11, saya nggak melihatnya sebagai yang proporsional karena kekecilan kalau ban 10 atau ban 11. Cuman karena ini dia menggunakan ban yang cukup terkenal ya di Indonesia, yaitu ban ukuran 12. Saya cukup apresiatif ya dengan kehadiran ban ring 12 dari TVS Ntorq 125 XP ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum nanti kita akan mencoba motor ini di jalanan, saya akan bawa teman-teman sekalian juga untuk melihat bagaimana sih riding ergonomi dalam keadaan statisnya. Yuk. Nah, teman-teman sekalian, setelah tadi kita melihat secara detail ya TVS Ntorq 125 Race XP, sekarang kita akan coba ya melihat seperti apa riding ergonomi ketika saya pakai. Seperti teman-teman ketahui, saya memiliki tinggi hanya 160 cm dengan jangkauan kaki 75 cm.
seperti apa hadir di atas Race XP ini. Jadi ini teman-teman sekalian, ya. Sebelum dinaikin, sepertinya sih perkiraan saya seat height-nya ini sekitar mungkin 78 sampai 80 cm ya. Saya kakinya masih sedikit agak jinjit balet, nggak jinjit balet sih, jinjit doang ya, nggak jinjit balet, masih jinjit, jadi belum menapak sempurna, which is artinya dia nggak lebih sama atau lebih kecil dari 75 cm, jadi di atas 75 cm. Oleh karena itu tebakan saya sekitar 78 sampai 80 cm seat height-nya. Teman-teman bisa lihat lagi seperti inilah segitiga riding ergonomi dari TVS Race XP 125. Benar-benar gayanya benar-benar komuter banget gitu. Jadi seperti ini pada saat segitiga ergonomi biasa gitu ya, tidak ada setup lain, hanya maju mundurkan dari kaki aja, depan belakang nggak gitu banyak juga proses maju mundurnya. Terus apa lagi ya, untuk di belakang saya pikir cukup empuk juga gitu ya. Kalau dicobain begini sih memang terasa banget sih, suspensinya tuh bener-bener ngayun, empuk banget. Langsung aja kita cobain di jalan raya seperti apa riding impressionnya. Langsung aja yuk sob. Nah sobat sekalian, jadi kita udah di atas TVS Ntorq 125 Race XP ya. Kita akan langsung memulai pengetesan riding impressionnya ya. Saya ulang, sekilas ketika ini tuh banyak banget teman-teman sekalian. Ini panel-panel speedometernya itu banyak banget variabel yang bisa dilihat. Kayak misalkan trip meter, segala macam udah kita bahas tadi ya. Nah, ini tuh ada street mode gitu ya, ada juga race mode gitu ya. Ini modenya tuh ada race mode. Nah, ada ride stats. Wah, ini untuk statistik kalau misalkan kita mau nyoba ini di track gitu ya. Terus ada last lap segala macam, average speed juga ada. Lengkap banget, lengkap banget. Ini street mode, ada yang namanya race mode, dan dia tuh hanya bisa diubah-ubah setupnya gitu pada saat dia berhenti atau dengan kecepatan di bawah 5 km per jam. Nah, kita akan langsung mulai dengan race mode nih teman-teman sekalian ya. Ya, dengan ini aja deh, dengan street mode. Seperti biasa nyalainnya harus pencet rem dan starter, dan side stand mesti tertutup. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Suaranya tuh benar-benar ngebas banget gitu ya, dung gitu, jauh lebih ngebas daripada Matic 125 cc standar. Langsung aja kita cobain ya. Tuh, torsinya tuh teman-teman sekalian langsung terasa banget gitu ya. Jadi pada saat throttle dibetot itu torsinya tuh instan banget ya, walaupun memang secara gede dia tetap ya selayaknya 125 cc gitu loh, gitu teman-teman sekalian. Dan untuk sobat-sobat ketahui, perbedaan antara race mode dengan street mode itu sepertinya ada di limiter RPM, dimana street mode itu akan melimit RPM atasnya itu lebih rendah gitu ya, sehingga top speednya pun hanya tembus 80 km per jaman gitu loh teman-teman sekalian, 80 km per jaman. Sementara kalau untuk yang race mode itu bisa sampai hampir 100 km per jam teman-teman sekalian. Jadi seperti itu perbedaan antara race mode dan street mode ya, hanya ada di bagian limiter. Nah gitu teman-teman sekalian. Nah langsung aja, secara umum handlingnya kayak gimana? Handlingnya sama seperti Matic harian atau Matic komuter. Segitiga ergonominya sama banget. Namun memang kalau menurut saya itu handlingnya memang sedikit agak berat teman-teman sekalian. Mungkin karena bannya yang gede banget gitu ya, karena seperti kita ketahui ban depan itu ukuran 112, sementara ban belakangnya itu 110, itu gede. Handlingnya itu agak berat dan nggak enteng sama sekali ya, nggak enteng sama sekali. Buat yang pertama kali bawa Matic tuh karena agak sedikit merasakan deh bahwa ini tuh memang benar-benar berat banget. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Namun suspensi yang diberikan di TVS Ntorq 125 Race XP ini sama seperti yang TVS 125 Ntorq yang standar, itu tuh empuk banget, depan maupun belakang tuh empuk.
Cuman mentul-mentul teman-teman sekalian. Jadi kalau teman sekalian nyobain ini pada saat nikung dengan kecepatan tinggi, itu akan terasa banget bahwa dia tuh akan suspensi belakang itu akan mentul-mentul. Nah, cuman kalau mau ngelibas jalanan gak rata, dia itu terasa banget bahwa dia empuk banget ya. Gitu loh teman-teman sekalian. Yes. Nah, jadi seperti itu. Pengereman kayak gimana? Nah, TVS Ntorq 125 Race XP ini juga telah mengadopsi kayak yang model pengereman terkombinasi antara rem depan yang sudah cakram dan juga rem belakang yang masih tromol teman-teman sekalian. Yes, jadi pada saat kita ngerem pakai rem belakang gitu ya, pakai rem belakang sedikit aja, itu ada sedikit kayak perubahan di rem depan. Ada kayak ya kalau di Honda tuh kayak combine brake sistemnya Honda Beat lah gitu, contohnya seperti itu. Jadi ada kombinasi antara tuas pengereman di sebelah kiri dengan tuas pengereman di sebelah kanan, which is yang kanan itu rem depan nih teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu. Namun kalau menurut saya power pengeremannya cukup pakem banget sih. Ini rem belakang aja dikombinasi dengan depan bakem gitu ya. Rem depan pakem banget karena dia sudah cakram ya. Jadi seperti itu. Cuma memang secara umum ya ini nih teman-teman sekalian, apa namanya, perbedaannya tuh kentara banget di handlingnya ini. Kalau saya sih melihat beda banget dengan motor-motor Jepang, terutama Matic Jepang, terutama karena agak sedikit berat, terutama kalau misalkan teman-teman sekalian bawanya masih di speed rendah di bawah 50 km/jam. Namun setelah kita menyentuh speed di atas tunggu dulu sebentar dulu, ada bumpy begini di atas 50 km/jam itu udah mulai terasa ringan ya handle rem depannya, rem depan apa namanya, handling di stang depannya gitu loh teman-teman sekalian. Dan seperti sobat sekalian lihat tadi ya, pada saat jalan asli bumpy itu, ini tuh ribbonnya benar-benar compression, dan ribbonnya tuh setupnya benar-benar bikin kita ndut-ndutan banget gitu kalau pada saat dia kena bumpy gitu. Memang sih motor ini kalau ketemu jalan gak rata dipastikan akan empuk gitu ya. Cuman dia akan bikin kita ndut-ndutan ya, nggak stabil begitu. Jadi ndut-ndutan banget. Jadi benar-benar dia bumpy banget gitu rasanya. Kita akan coba untuk muter teman-teman sekalian. Wah, nih sudut beloknya benar-benar mantep, sharp ya. Jadi kita bisa lihat tadi pada saat belok ke kanan ya, melakukan U-turn itu bisa sharp banget. Jadi nggak harus jauh gitu ya teman-teman sekalian ya. Memang suspensi ya, bisa dilihat ini empuk. Bagi teman-teman ini sih benar relatif teman-teman sekalian, kalau ada yang suka empuk masih akan suka di sini gitu ya. Terutama kalau yang mungkin bobotnya banyak banget gitu ya. Terus habis itu bobot tubuh gitu ya, berat badan itu kalau misalkan banyak atau berat banget itu mungkin terbantu gitu di sini. Saya yang berat badannya segini aja nggak gitu terasa sih, cuman 63 gitu ya. Jadi ya masih so-so lah gitu. Cuman kalau untuk buat speed ya teman-teman sekalian akan merasa bahwa dia tuh bener-bener anteng. Mungkin karena bobotnya ya, bobot dari motornya juga ya. Nih saya akan coba, ini agak sedikit kosong, saya akan speed. Street mode masih agak sedikit lembut teman-teman sekalian pada saat street mode ya. 78 street mode nya ya. Gitu teman-teman sekalian. Saya akan coba untuk mengubahnya menjadi race mode. Ya, sebentar, harus berhenti dulu atau jalan pelan, tapi males daripada jalan pelan agak sedikit ini. Kita akan ganti ke race mode. Terasa banget ya memang. Ban belakang tadi agak sedikit spin pada saat dia terutama kan ketemu kayak apa namanya tuh pasir tadi, pas pada saat start itu agak spin dikit gitu. Cuma memang terasa banget pada saat race mode itu, nggak hanya di top end power gitu ya. Di saat di awal pun kayaknya mappingnya beda ya antara race mode dengan street mode gitu, teman-teman sekalian bisa lihat dan bisa rasain. Dan kalau misalkan coba punya kesempatan untuk mencoba TVS Ntorq 125 Race XP ini, benar-benar beda teman-teman sekalian pada saat race mode. Dia tuh responsif ya, tuh beda tuh gitu ya. Jadi tuh agak sedikit ngejambak dibandingkan dengan street mode
Wow, ngedapetin di 70 tuh lebih cepet sih kalau menurut saya sih. Kapan-kapan kita akan ngetes menggunakan alat ya. Kebetulan alatnya lagi dipegang sama Nugi nih. Jadi belum bisa ini lagi. Sementara yang itu agak sedikit rusak, yang portable apa namanya, rest logicnya. Cuman ini ya teman-teman sekalian, saya akan cobain. Wow, wih beneran. Kalau pada saat dia kenceng banget itu, wih, ini apa namanya, stabil teman-teman sekalian. Apa namanya, handling beratnya hilang. Teman kalau misalkan jalannya pelan memang terasa banget handling dari Race and Torque Race XP ini memang terasa berat. Cuman pada saat dia kenceng enggak. Kayak bawa motor-motor gede gitu, kayak big scooter kayak gitu loh teman-teman, kayak X-Max kayak gitu. Jadi kayak mantep gitu lah, gimana sih ya, anteng banget gitu. Mungkin lah bobotnya ya. Yo, itu teman-teman sekalian. Jadi kayak gitu tuh impresi yang bisa saya sampaikan di pada saat ini mengenai kayak tadi kita udah bicara tentang masalah suspensi, terus mengenai masalah tarikan. Kalau handlingnya sih secara umum mirip dengan motor-motor komuter biasa ya. Maksudnya segitiga ergonominya masih banget mirip seperti kayak motor-motor biasa. Bagi saya TVS and Torque 125 XP Race XP ini. Apakah worthy apa enggak? Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari build quality-nya, motor ini cukup worthy ya, cukup worthy. Detail-detailnya semuanya bagus banget gitu ya, nggak asal-asalan gitu ya. Detail dan finishingnya tuh keren banget. Terus habis itu ditambah juga dengan pembuktian bahwa secara umum performanya juga oke gitu ya, nggak malu-malu. Ini 125 cc loh teman-teman sekalian, cuma 125 loh tapi terasanya kayak naik motor 150-an cc ini gitu kalau menurut saya ya. Ini keren juga nih, TVS bisa bikin motor Matic bisa segini kencang dengan cc hanya 125. Jadi lumayan lah, nggak malu-maluan lah dia memperoleh embel-embel race di penamaan dari TVS and Torque 125 Race XP ini. Ya mantap lah teman-teman sekalian, bisa lihat. Dan ya, harganya murah teman-teman sekalian. Kemarin tuh waktu di PRJ aja harga promonya itu bisa tembus kurang dari 20 juta ya, kalau nggak salah 19,9 juta rupiah gitu loh. 19,9 juta rupiah tuh murah banget sih menurut saya sih, untuk motor 125 cc sekencang ini dan apa namanya, selengkap ini teman-teman sekalian. Bisa lihat tadi ya, kelengkapan dari motornya itu boleh dibilang cukup menarik banget gitu loh. Yes, saya sih pada dasarnya sih nyobain sekali udah bisa langsung menyimpulkan bahwa motor ini cukup bisa dibilang worthy banget. Kalau teman-teman sekalian memang benar-benar mau mencari motor-motor alternatif gitu ya, selain dari brand-brand Jepang, namun dengan kualitas terjamin, after salesnya juga terjamin gitu ya. Terus habis itu build quality-nya juga bagus banget sih kalau menurut saya sih itu. Dan juga udah modern gitu ya teman-teman sekalian, bisa lihat sekarang udah terkoneksi dengan apa namanya, dengan ponsel segala macam, terus ada aplikasinya. Wah keren banget nih. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan mengenai review ya, baik fisik tadi sedikit maupun pada saat test ride ini dengan TVS and Torque 125 Race XP. Mudah-mudahan konten video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang berpikir-pikir mengenai memilih motor di segmen ini. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.